Iki era 18 nih iki, Mas. Oke, maksudnya bahasannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Untuk rekan-rekan di bidang permakaman atau di bidang ahli sejarah, untuk kali ini saya berada di Kecamatan Kaliwungu. Nah, Kecamatan Kaliwungu ini adalah tempat atau wilayah yang berbatasan langsung antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Semarang. Nah, saya di sini di Desa Kaliwungu, Mas ya. Desanya Kaliwungu. Nah, saya berada di depan pintu atau gapura makam Simbah Kiai Citro. Nah, sengaja saya akan mengeksplor makam. Biasanya banyak pertanyaan dari teman-teman, kok sobomu ning makam kenopo, itu yang pertama. Terus kedua, apakah bagus ketika orang melakukan eksplor makam memperkenalkan nisan atau jenis-jenis langgam, itu baik, manfaatnya apa, itu yang kedua ya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, sumbangsihmu kepada makam tersebut apa? Nah, nanti saya jelaskan di sini karena banyak sekali pertanyaan seperti itu yang menurut saya tidak perlu dijawab, dan sebenarnya ini akan saya kasih jawaban kepada para netizen yang terhormat kenapa saya melakukan demikian. Nah, kita sambil jalan ke sana. Untuk pertanyaan yang pertama sekalian langsung, oh ini saya bersama Mas Yusuf yang memiliki channel Respect 86, Mas ya. Respect 86. Nanti tak tulis, tapi ini tidak saya tayangkan seketika, melainkan ini akan saya jadwalkan penayangan berikutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa saya sering eksplor makam, itu nanti tidak usah saya sebut pertama, kedua, ketiga, itu nanti akan saya rangkum. Dan ini menjadikan momen saya ketika jawaban atau pertanyaan, ketika pertanyaan itu berlangsung, langsung orangnya menemui saya. Nah, ini akan jawab di sini supaya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak muncul lagi. Yang pertama, kenapa saya sering sobo makam? Saya menyatakan di makam ini atau di lokasi makam sini, saya itu seneng, saya itu suka dengan ulama-ulama atau leluhur-leluhur pendahulu saya. Dan ketika saya datang ke lokasi, yang pertama itu saya tidak cuma mengeksplor dolan-dolan atau menjadikan apa ya istilahnya, kayak video ini sebagai bukti kalau saya itu orang yang alim atau saya itu orang yang tegak lurus. Itu enggak. Ini saya buktikan kalau saya itu memang menghormati jerih payah beliau, menghormati apa yang sudah beliau berikan kepada kita, karena semua orang itu merasakan. Makanya saya sebut kita, bukan saya, tapi kita. Nah, apakah saya kirim tawasul itu ada maksud dan tujuannya? Ada. Maksud saya kirim tawasul atau saya berziarah itu yaitu membuktikan bahwa leluhur kita itu mempunyai peranan penting setelah kehidupan kita yang sekarang. Itu ada efeknya, itu ada imbasnya. Nah,
Terus kenapa dijadikan konten YouTube? Memang sengaja supaya apa? Dari hasil atau dari uploadan konten saya ini ada beberapa hal yang membuat orang itu bisa tergerak, lebih mencintai leluhurnya, lebih mencintai kepada sesepuhnya yang sudah mendahului kita. Tapi ingat, di sini saya berpesan bahwa di sini cintailah orang yang telah mendahului kita dari segi keluarga, baru ke makam-makam sesepuh yang terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi sebagai panutan kita, Nabi sebagai akhir zaman, itu menjelaskan ziarah ke makam leluhur yang masih ada kaitan dengan kita terlebih dahulu, baru ke leluhur yang sudah mendahului kita jauh. Itu intinya, ziarahlah ke simbah-simbah kita atau orang-orang tua kita yang notabene sudah mendahului kita. Itu titik poinnya. Dan yang berikutnya, kenapa saya sering ziarah ke makam-makam beliau dan sering upload ke YouTube tentang makam-makam sesepuh? Karena ada beberapa hal yang ingin saya beritahu, bahwa kebanyakan makam-makam leluhur itu masih kurang perhatian. Dan untuk perhatian yang kita lakukan tidak perlu kita eksplor. Secara kebetulan Mas Yusuf sudah melakukannya dan teman-teman yang lain sudah melakukannya dalam segi perawatan. Itu yang pertama. Terus untuk tingkatan spiritual, dari segi spiritualnya Mas Yusuf sudah melakukan apa ya, mendoakan, walaupun secara langsung tidak merubah adat istiadat dari leluhur kita yang sudah diberikan atau sudah ditinggalkan menjadi warisan untuk kita teruskan. Untuk berikutnya sebenarnya banyak sekali. Kenapa sumbangsih Anda itu apa? Sumbangsih kita itu kepada leluhur kita cuma mendoakan saja. Kenapa kok tidak dibangun? Begini, ketika kita mendekati makam yang sudah rusak, makam sesepuh yang sudah rusak, atau ketika kita mendekati makam, mengetahui makam sesepuh yang sudah rusak, cara berpikir kita, saya, Mas Yusuf, juga yang lainnya, itu cukup kita menata saja. Terus kita mendoakan tanpa kita membangun yang dimaksudkan dari beberapa netizen yang seringnya salah paham. Titik salah pahamnya di sini. Kenapa tidak dibangun? Justru ketika kita membangun makam sesepuh itu, mungkin cara berpikir mereka itu baik karena menunjukkan tawaduk kita, menunjukkan mengagungkan atau memuliakan makam sesepuh kita itu dengan cara membangun. Justru kalau buat kita, hal tersebut malah merusak. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa demikian cara berpikirnya? Jelas merusak. Kita sebagai pemuda yang cinta akan makam-makam ulama lokal yang masih memiliki kearifan lokal Nusantara itu akan kehilangan jejak dengan cara membangunnya. Nah, salah satu contoh ini makam Mbah Citro. Assalamualaikum, Mbak. Nah, saya diajak ke sini oleh Mas Yusuf karena di sini itu ada yang istimewa. Nah, sebenarnya dulu makam ini berantakan ya, Mas ya? Sudah dibangun. Sudah dibangun. Pertama kali saya ke sini. Ya, sudah dibangun tapi kondisinya dulu mungkin berantakan, Mas ya? Ya, nah, berantakan. Nah, yang saya harapkan itu, saya mengharapkan bukan dari saya saja, mungkin dari Mas Yusuf juga mengharapkan. Jika memang benar ada makam-makam sepuh yang perlu sentuhan dan perlu perhatian khusus, mungkin ada tahap untuk pembangunan. Saya mintanya bukan dari saya, bahkan dari beliau-beliau yang ahli di bidang perkijingan itu, jika ingin membangun, bangunlah yang seperti ini wujudnya.
Jangan merusak karakter nisan, jangan merusak bangunan dari jirat atau komponen-komponen makam yang sekiranya akan menutupi kearifan lokal Nusantaranya. Ada kan makam yang dibangun, ini semua komponen juga nisan ini diganti baru semua, sedangkan untuk jirat-jirat atau nisan-nisannya itu ditenggelamkan atau dikubur. Nah, itu jangan. Saya lebih setuju jika pembangunan itu dengan tahap demikian. Nah, semoga paham dengan apa yang saya berikan, dengan jawaban yang saya berikan kepada para netizen yang terhormat, maupun di bidang pernisanan, bidang percandian, entah itu lewat uploadan YouTube saya, lewat komentaran, bahkan secara langsung yang dijebleskan ke saya. Saya sudah beritahukan semuanya. Semoga paham. Benar, Mas. Nah, di sini kita lanjutkan, kita menemukan keanehan yang menurut saya, juga menurut Mas Yusuf, tapi terlebih dahulu karena berhubung yang kesini pertama kali, maksudnya dari golongan kita, dari komunitas perkijingan yang pertama kali kesini itu Mas Yusuf. Mas Yusuf memiliki pendapat bahwa pendapat tersebut menyatakan di sini itu makamnya bukan cuma 2 pusara saja, melainkan lebih. Nah, untuk mempelajari hal demikian itu kita membutuhkan apa ya, kejelian khusus. Jika orang tidak jeli, itu akan memberikan keterangan, oh makame sini cuma 2 pusara. Sebenarnya kejelian itu jika sudah dimunculkan, maka kita akan memiliki pendapat yang berbeda, bahwa menyatakan makam ini sebenarnya ada 4. Kenapa demikian? Dikonek jenengan lho, Om. Kalau saya ada 4. Kalau saya ada 4. Jadi sama. Kalau saya ada 4. Kita lihat dari kijing. Kita lihat dari pahatan nisan. Bisa kita lihat. Nah, yuk tebak-tebakan. Tidak apa-apa ya, Mbah ya. Yang penting tadi saya sudah minta izin ke panjenengan semua, karena dirasa sini itu adem, berarti saya anggap izin panjenengan itu berlaku. Dan panjenengan monggo le putuku cah bagus dewi kenalno aku ning halayak rame. Itu menurut saya, karena di sini adem sekali. Nah, kita lanjut. Adakah perbedaan antara nisan pertama ini di sisi selatan bagian kaki dan nisan kedua di sisi utara pada bagian kepala atau mustaka beliau? Ini yang jadi patokan ya. Terus yang ini ketentuan yang kedua, adakah perbedaannya? Ini saya deket ke 1. Ini yang dari sisi selatan bagian kaki beliau, dan ini yang dari sisi utara. Ini. Nah, ini untuk tahap teka-teki yang pertama. Untuk tahap teka-teki yang kedua, gini, jika kita lihat konsep penataan makam yang satu dengan yang satunya, di sini itu agak longgar. Yuk, mari berpikir secara kebersamaan. Benarkah di sini itu dulu ada makamnya? Jika penetapan nisan yang sudah saya perlihatkan itu memiliki perbedaan, ayo bantu jawab. Dari pahatan nisan yang berbeda di antara keduanya dengan tempat di mana ada sela. Kalau saya pribadi menyatakan setidaknya di sini ada 2 makam lagi, tapi di sini ditutup dengan keramik. Nah, bantu mencairkan suasana, guys. Bapak-bapak, ustadz, ustadzah, kiai-kiai, alim ulama.
bantu. Ukti. Ukti. Nah. Di sini loh. Nah, di makam ini, di pusara ini, di bawah rimbunan pohon, satu beringin, terus kedua pohon melinjo. Ini yang beringinnya yang ini, yang besar. Ini pohon apa ini Mas ya? Ini nak? Ini enggak tahu ini. Pohonnya kayak ada lugut-lugutnya halus gitu. Iya ini Om, nganu Mas, ini pohon bulu kalau ini Mas. Terus pohon melinjo, jelas nek pohon melinjo dapat diketahui. Itu. Terus pohon kamboja, dan itu kalau menurut orang pohon kamboja itu apa tadi saya bilang Mas? Galehnya atau sisi bagian yang paling keras. Terus iya ini semakin ini mungkin usianya udah puluhan tahun mungkin. Terus ini ada pohon tapak dara. Iya, tapak dara. Ada kodenya 394. Orang Sorati tomboi. 394. Kalau orang menyebutnya tapak apa itu? Ini daunnya itu berjari 5. Nah, dibangun dengan menggunakan sistem baja ringan untuk melindungi supaya bangunan makam ini tidak terjadi korosi dengan cuaca, tidak terjadi korosi atau rusak dengan cuaca yang iklim di Indonesia itu sering berubah-ubah. Sangat keren. Dan terima kasih untuk warga-warga desa Kaliwungu karena sudah membangun dan sudah melestarikan pajiratan dan nisan-nisan Nusantara. Oh iya, terus langgam nisan apa Mas? Langgam nisan kalau saya pribadi lebih tangguh ke ini, nisan Amangkurat. Iya, dari cuping atau dari kembang awan. Iya, keren ini, keren banget ini. Dari kembang awan. Terus ada lagi ini yang namanya tumpal. Tumpal itu kadang ada orang yang berpendapat ada yang jika bentuk tumpal ini atau pahatan tumpal ini memenuhi sisi atas pinggang, itu menyebutnya tumpal tombak. Terus ada juga yang ketika bentuk kerucutnya ini agak runcing, berarti tumpal keris. Tapi di sini ada lagi loh. Ada lagi. Nah, ini rajin sekali. Dan ini ciri khas dari Mataraman masih digunakan. Dari ciri khas Mataraman awal malahan masih dipergunakan. Nah, ini pinggang, ini kaki. Terus kalau nisan yang satu ini langgamnya seperti apa? Nah, ini kalau saya pribadi, saya tangguh ke nisan Amangkurat, Mataram Islam Amangkurat. Itu belum terjadi perjanjian Giyanti. Itu menurut penelitian saya pribadi loh. Biasanya butuh kajian lagi, butuh pengembangan lagi. Nah, monggo saling tukar pendapat di sini. Nah, kalau yang satunya ini kalau yang satunya ini nisan-nisan yang sangat istimewa dan saya baru mengetahui. Kalau saya pribadi ini seharusnya ini sangat sederhana untuk kembang awannya. Cuma demikian. Apa? Kembang awannya nek undi-undiane kita. Polos kok Mas. Coba Mas. Polos kok Mas. Oh, tapi kok kayak ada apa ya istilahnya bayang-bayang.
yang mau dibentuk. Nah, ini loh, ini toh kayak ada bayang-bayang. Biasanya nak orang gambar atau membuat orang membuat pahatan itu kan biasanya digaris dulu, digaris dari luar, baru di kasih arsiran, baru dipahat. Ini loh, kelihatan loh mas. Ini terus ini belok sini. Apa mripatku sing rodok nganu. Nah ini loh yang saya maksud, tumpal tombak dengan tumpal keris. Tapi kok pinggangnya kok yo hampir mepes ya. Iya. Nah kenapa dulu kemarin atau kemarin itu saya sering menyatakan bahwa setiap komponen bangunan candi itu bangunan atau panel jirat makam itu mengadopsi dari bangunan candi. Ini contohnya ini misal ini batuan lepas entah ditaruh di mana, katakanlah kita menjumpai ada 3 lah. Saya pun berpendapat kadang, oh ini bagian punggung sebuah bangunan pemujaan. Kalau seringnya terjadi seperti itu. Kalau ini bangunan lepas loh ya. Ini ada kejanggalan lagi. Gimana? Jenengan nggak jirat tutup iki, karo iki beda ndak? Beda. Ini besar. Ini satu lurus. Ini lurus. Ini ndak. Ini beda ini. Ini beda. Maksudnya ada ini toh kayak pelipit ini toh. Pelipit. Ini tidak. Nah, semakin kuat dugaan kita bahwa makam di sini itu tidak cuma 2 saja. Bangunan jirat, terus nisan, terus kondisi atau sistem pemakaman. Terus ini dan ini pun beda, ini besar. Ini memiliki satu ini, mungkin katakanlah yang tetap ini ya Mas ya. Ini yang tetap. Terus ini beda. Ini beda lebarnya. Ini beda pahatane. Ini beda pahatane. Ini beda pahatane. Nah, kalau ini, oh ini sama. Nah, gimana? Semakin nyata. Tariklah cara berpikir panjenengan. Ada berapakah makam ini? Nah, ini sama Mas. Ini sinkron. Ini sinkron. Dan ada satu lagi nih, jirat yang di luar yang sudah ditata oleh Mas Yusuf nih, ini komponen jirat. Nah ketika kita menemukan hal demikian, mungkin bukan di makam, kita mengirane wah iki panel bangunan candi iki, seperti itu. Nah disitulah letak pentingnya untuk saya pribadi mempelajari bangunan candi dan pajiratan makam. Oke, wah durasinya akeh banget iki. Oh iya, Pak, untuk beliau-beliau yang sudah merawat nisan atau makam Mbah, saya ucapkan banyak terima kasih untuk apresiasinya, sangat keren. Dan saya sama Mas Yusuf juga berpesan, ini juga termasuk komponen pajiratan makam. Supaya di sini atau lebih baiknya taruh di mana, monggo terserah. Atau taruh sini lah wis Mas. Ujung-ujungnya dibuang. Nah, yes taruh sana weh. Bersih guys ya Mas. Mosok enek sing turah jirat. Nah, padahal di situ sudah dipaske ya Mas. Walaupun dengan unsur paksaan tapi enggak apa-apa. Tapi kita cuma memberitahukan kalau makam sini itu tidak cuma 2, lebih dari 2 pokoknya.
nek enggak jeli yo tenang. Nek ndak jeli ya mesti anggapane makam ini cuma 2. Taruh sebelah Mas. Udah Mas. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa mampir di channelnya Mas Yusuf Respect 86 dengan ketik apa Mas? REZEREZPECT 86. Oke, jangan lupa mampir karena uploadan beliau itu soal nisan paling keren karena beliau paling aktif. Kalau beliau kan memang fokusnya di pernisanan. Kalau saya itu tak campur, kadang ada kolonial, kadang ada perjuangan, kadang ada nisan, kadang ada candi-candinya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk leluhur Kecamatan Kaliwungu atas sambutan yang hangat ini. Dan ingat satu hal, sumbangsih itu bukan berupa pembangunan. Karena leluhur kita, beliau sudah meninggal, beliau sudah mendahului kita. Sumbangsih terhadap beliau dari kita yang diharapkan itu doa, bukan berupa bangunan yang megah yang diperuntukkan untuk makam. Ingat, cuma doa, karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak memikirkan harta duniawi, jabat, pangkatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.